ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu sendiri. Cuma kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Kita bikin kerangka dulu. Mengapa namanya usaha? Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita dilarang ini karena kita hidup dalam satu negara. Karena kita hidup di dalam satu negara, berarti kita harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, di Majene ini sudah dikeluarkan maklumat pada tanggal 30 bulan lalu. Maklumat bersama yang di situ bertanda tangan pemerintah daerah, kemudian Dewan Masjid, kemudian Majelis Ulama, dan Kementerian Agama. Isinya adalah karena mengingat situasi yang semakin hari semakin meningkat korban COVID-19 ini atau corona, maka dihimbau kepada masyarakat untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat di masjid. Sehingga pada waktu itu semua masjid di beberapa kecamatan itu langsung ditutup masjidnya atau potong dia. Andiani mas sambayan berjamaah 5 waktu, kemudian tidak juga melaksanakan salat Jumat. Kalau kita di sini ditutup, tapi kita masih melaksanakan. Kira-kira itu yang terpantau. Nah, oleh karena itu, karena dilihat ini kita masih saja melaksanakan, kan kita dipantau ini, maka muncullah surat edaran berikutnya yang khusus diperuntukkan kepada pegawai negeri yang berada dalam lingkup Kementerian Agama, termasuk penyuluh agama PNS dan termasuk imam. Jadi imam tak beberapa hari ini tidak hadir. Ini bapak-bapak karena melihat, membaca dan memahami isi himbauan itu, penyampaian dari Kementerian Agama Kabupaten. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu, karena kita ini hidup bernegara, hidup berpemerintah, Allah Ta'ala ini dasarnya ini Majelis Ulama, dan dasarnya ini pemerintah daerah yang mengeluarkan maklumat. Apa dasarnya? Adalah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Begitu. Hai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ikutilah pemerintah dan rakyat. Jadi ada 3 perintah: taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian ikuti pemerintah. Nah, selama apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan agama kita, ya tentu kita tidak akan mengikuti. Nah, oleh karena itu kita melihat larangan pemerintah ini adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita semua. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu sendiri. Cuma kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Rapambang turena kita yang anak tanah muani semata misuam hubungi keluar malam di pusara bahkan yang lain. Ini anak tidak mengerti, kenapa saya ini dimarahin bapak kalau keluar malam? Kenapa bapak ini kejam sekali sama kita? Begitu. Padahal tujuan orang tua itu karena sayang kepada anaknya, jangan sampai mengapa ambil lama-lama nanti nana ikut. Tapi karena anak tidak mengerti, semata-mata kira-kira logikanya seperti itulah pemerintah melarang kita untuk tidak melaksanakan sementara waktu ini sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat di masjid. Tapi kalau situasi sudah baik, tentu
larangan ini akan berakhir dengan sendirinya. Oleh karena itu al-hukmu kata usul fikih yaduru ma'al illati wujudan wa adaban. Hukum itu akan berlaku ketika ada alasannya. Apa alasannya kita dilarang? Karena corona. Ketika alasan itu tiada, maka hukum itu juga berhenti. Yang kedua, dasarnya Al-Quran lagi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa aslimu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan lemparkan dirimu ke dalam jurang kecelakaan atau ke dalam jurang kehancuran. Jadi artinya kalau kita misalnya sendiri itu akan berkumpul dengan semua orang, sehingga bisa jadi orang yang terjangkit virus itu dirinya juga tidak tahu kalau dia terjangkit, sehingga bisa menularkan kepada orang lain. Itu maksudnya. Sehingga dengan demikian diantisipasi daripada nanti kalau saya berkumpul bersama-sama dengan orang banyak di masjid, apa Indonesia dia tahu apakah aman atau tidak, maka saya akan tertular. Nah, kalau sudah ragu seperti itu, apalagi yakin, maka kita tidak usah ke masjid, karena itu sama halnya kita membawa diri kita kepada kehancuran atau kepada bahaya. Itu maksudnya. Oleh karena itu kita ini sebenarnya sistemnya antisipasi, upaya antisipasi. Itu namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu prinsipnya. Sehingga dengan demikian kita harus patuh dan tunduk kepada ketentuan itu. Nah, kalau ada orang bilang, ya tapi kan kalau kita di masjid Pak aman. Apa amannya kalau di masjid? Aman kalau di masjid ya kan kalau kita masuk masjid cuci tangan, bersih, berwudu, betul. Tapi kita tahu geraknya orang ini dalam setiap hari. Tahu ketika mereka sorok misuan di masjid, kemana mereka? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Mereka ke pasar, di pasar kemudian transaksi jual beli, riwayat disusun. Uang itu disentuh oleh ribuan orang baru kita sampai ke tangan kita. Apakah dijamin uang itu? Itu yang diantisipasi. Ya kalau ada gejalanya. Gejalanya itu apa? Demam, pilek, kemudian batuk, sakit tenggorokan, kemudian batuk. Ini kan ada gejala. Berarti kita tinggal diisolasi kalau sudah demamnya di atas 38, sekian. Berarti sudah itu ada ciri-ciri, itu sudah diawasi, orang dalam pengawasan atau pasien dalam pemantauan atau pengawasan. Sudah. Yang bahaya ini kalau orang itu positif tapi tidak ada gejalanya. Ini yang bahaya. Ini yang paling bahaya. Innamu ya andai lupa ide itu pilek, tidak juga tenggorokannya sakit, kemudian juga tidak batuk, tapi begitu diperiksa positif. Ini namanya tanpa gejala, tanpa tanda-tanda, tanpa ciri-ciri. Ini yang bahaya. Semata lama-lamanya karena nggak sehat, tapi ternyata setelah lama-lama main sakit, main periksa ke dokter ternyata positif. Ini kan bahaya kalau begini. Makanya itulah yang menjadi dasar wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan dirimu ke dalam jurang kehancuran. Ini yang saya sampaikan dalam kapasitas saya selaku warga negara yang mengikuti anjuran dan ketentuan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada beberapa peristiwa di Ayunat, di Jakarta Utara. Orang basawan kita dia sembunyi-sembunyi melaksanakan salat Jumat. Karena Athena Andiani Matarima hatinya tidak menerima itu. Andai macam sading perasaan namu Andiani lawan masih masabayan. Karena sudah terbiasa orang itu salat berjamaah, salat di masjid. Akhirnya
tanggal 17 kemarin ini mereka melaksanakan sholat Jumat di Jakarta Utara itu. Ternyata setelah selesai sholat Jumat itu mereka keluar karena mungkin terasa demam apa, lalu periksa ke rumah sakit, ternyata 24 orang positif. 24 orang positif. Ini bahaya. Lalu yang terjadi, siapa yang dituntut itu? Siapa bilang PHBI ini? PHBI sekarang sudah menyatakan diri untuk tidak menganjurkan masyarakat melaksanakan sholat Jumat maupun berjamaah di masjid. Jadi kalau ada kendalanya, ya Bapak harus mampu bertanggung jawab sendiri. Karena saya tentu sudah menyampaikan ini. Ibu harus bertanggung jawab sendiri kalau ada masalah yang dihadapi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemarin di Bogor, di Masjid Al-Atiq, Kabupaten Bogor, seorang pria pada rakaat kedua salat Jumat lalu kemudian lumbang dan meninggal dunia. Usianya 57 tahun. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Begitu lumbang, tidak ada satupun orang di sekitarnya berani menyentuh. Tanpa muncul di pikiran corona jadi cakup berhamburan. Jadi tinggalkan ini orang ini. Datanglah petugas kesehatan dengan menggunakan ADP, dengan menggunakan atribut, barulah bisa diambil itu mayat. Coba bayangkan ini Bapak. Jadi yang betul bahaya, nah, ini pas penjual ini, pas kita ini di masjid semata, ya mas sambayang, Bapak yang penting deh pokoknya itu deh Pak. Akhir kemana dia? Lalu kemudian dia tuh wasario kejadian seperti itu, kira-kira apa nih pokok dia? Tapi sentuh mereka tahu nak corona mana ini? Bayangkan kalau itu corona habis satu masjid itu di ODP semua. Pasti dipantau semua, kita dalam pemantauan semua kalau ternyata itu betul. Jadi ini persoalan kejadian-kejadian semacam ini menjadi bahan pertimbangan dasar bagi kita untuk berpikir secara lebih jernih dan serius. Kalau demikian adanya, maka memang para ketua memikir kita waspada dan mengindahkan apa yang menjadi ketentuan pemerintah itu, maklumat pemerintah. Sehingga dengan demikian kita akan aman. Tapi muadzin di dalam masjid tetap mengalami waktu sembahyang, tetap dia membah. Kalau dalam himbauan majelis ulama itu suara dan redaksi adzan berubah, hayya 'alas shalah kemudian menjadi sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Sembahyanglah kalian di rumah kalian masing-masing. Begitu. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Berarti ini kepada masing-masing. Jadi fungsi adzan itu hanya menjadi pengingat kepada masyarakat ini dalam waktu. Jadi andai harapan ini toko pisang seperti di dalam daerah itu juga bagi kita kurang baik. Tetap ada yang salah di sini satu orang setelah mereka setelah dia adzan, ya saya pada ini kalau satu orang jadi bilang saya kalau ada di kakek juga saya. Seperti itu kira-kira bapak. Kemudian mana itu anak ini pusara tempi, nalau termas sampai berjemaah, berkerumun di mana-mana tidak dilarang. Karena ini corona adalah virus yang paling ganas dan mematikan, dan cepat sekali menyebar dan menular kepada orang lain. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita positif terkena itu, kita akan sedih, kita akan bahaya, dan kita akan terkucilkan. Itu masalahnya.
Kenapa akan bahaya? Ya bahaya mumi tahu bahkan berakhir pada kematian. Kemudian yang kedua sedih. Kenapa sedih? Karena kita hanya bisa menangis ketika melihat keluarga naruh amunian biro, tapi kita tidak bisa menyentuhnya. Itu masalahnya. Tidak bisa kita menyentuh. Yang menyentuh itu hanya perawat atau petugas kesehatan yang khusus menangani itu dan menggunakan atribut yang APD yang sudah ditentukan oleh kesehatan itu. Dia tidak berani, kalau dia tidak punya ADP, tidak punya alat itu, tidak punya atribut khusus itu, tidak berani juga biar dokter. Dokter mati juga karena dia manusia. Nyawa dokter dengan nyawa kita nggak ada bedanya. Mati apalagi kalau ustad, lebih mati lagi. Makanya itu berbahaya. Jadi oleh karena itu di rumah sakit saja dia tidak bisa menjenguk, tidak bisa menjenguk. Itu bahayanya. Nah setelah ya boleh kalau gitu alhamdulillah, kalau masih saya alhamdulillah. Tapi kalau berakhir dengan kematian, dia yang dipalepan diri di Sampurna. Begitu mau dibawa di tempat di kuburan dan dilambungi otomatis ditolak lagi oleh sebagian masyarakat. Pak Kapung tidak mau, jangan sampai nanti kena virusnya ke kami, ke Pak Kapung. Bukankah ini kesedihan yang paling menyakitkan bagi kita kalau terjadi kepada keluarga kita? Manyamat itu tidak rumah mati keluarga kita mati nih sambayangi nih lamungi nih pandoe banyak orang, kemudian dibungkus, kemudian disalatkan banyak orang, bahkan di masjid dikumpul semua orang salat. Bahkan sebelum berangkat diadakan dulu takziah singkat, pesan-pesan dari keluarga, minta maaf kepada para pelayan yang hadir kepada kesalahannya otomatis, kemudian diantar dengan banyak orang. Memang kita bersedih, tapi di balik kesedihan itu ketika melihat banyaknya orang yang melayat, ada kegembiraan yang tersembunyi di situ. Tapi Muhammad karena corona, la haula wala quwata illa billah. Seorang ulama, dia itu yang menyampaikan dalam suratnya, dihimbau kepada seluruh pegawai negeri dalam lingkup Kementerian Agama untuk tidak terlibat melaksanakan salat berjamaah di masjid. Langsung dia yang melarang itu. Artinya secara agama dibenarkan itu. Karena ini secara hukum fikih dibenarkan itu. Secara hukum fikih itu tidak salah, itu benar. Sekarang saya mau tanya, kalau bapak ini sementara melaksanakan salat, mama itu mas sambayan ini, kemudian goyang dari masjid, apa nih goyang masjid? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, goyang masjid. Mengapa nak goyang? Linur. Semakin lama semakin keras. Apa nih apakah salat kita dilanjutkan atau tidak? Keluar kita melindungi diri karena melindungi jiwa itu lebih penting. Kita lari, batalkan salat kita. Iya. Batalkan salat kita, jangan maksudnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Goyang apa yang itu soalnya? Pakai nokton kalian. Tidak boleh begitu. Itu malah mati kafir itu. Tidak boleh. Kita lari dari bahaya untuk menyelamatkan jiwa, itu hukumnya wajib. Kalau belajar dalam perguruan tinggi itu maqasidus syariah, tujuan diadakannya, dibuatnya syariat itu ada 5. 1. Hifdzuddin, memelihara agama. Kedua, memelihara jiwa. Hifdzun nafsi, memelihara jiwa. Jadi memelihara jiwa itu wajib. Kenapa kalau ada bahaya kita harus mundur, harus menghindar? Karena kalau semua orang yang di dunia ini mati kena bahaya, maka habislah Islam di dunia ini. Siapa yang menjalankan Islam? Ustadz mati. Sekarang ini Ustadz susah sekali. Ustadz meninggal dunia, tidak ada mubalik, tidak ada kiai. Ini menyebabkan Islam capung mati.
Kemudian bapak-bapak ini sudah meninggal semua. Tidak ada Islam, maka Islam tidak akan berjalan di dunia ini. Karena Allah ingin Islam itu terus berjalan, terus hidup, terus eksis sampai dunia kiamat. Maka hifdzun nafsi, memelihara jiwa wajib hukumnya. Memelihara jiwa, diri ini diselamatkan wajib hukumnya. Kemudian usul fikih juga darul mafasid muqaddam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sehingga dengan demikian, karena ini perintah harus dilaksanakan. Jadi kita mau aman, mari kita laksanakan. La darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh dibahayakan oleh orang lain. Artinya kalau membahayakan orang lain ketika kita terjangkit, berkumpul bersama orang, itu bisa membahayakan orang, dan dibahayakan artinya tertular dari orang lain. Itu salah satu hadis Nabi. Ada lagi dalam hadis Nabi dikatakan firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa atau harimau. Artinya ini memberikan gambaran dua pengertian hadis ini. Yang pertama, bahwa orang yang kena penyakit kusta, penyakit kulit itu, ya, kalau dia berhadapan dengan orang, maka dia punya jiwa minder. Supaya jiwanya tetap baik, stabil, maka kalau kita ketemu dengan mereka, kita harus menghindar. Yang kedua, hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa penyakit itu menular. Karenanya ketika bertemu dengan orang yang kena penyakit itu, kita harus menghindar sejauh mungkin supaya kita tidak tertular. Itu dasar-dasar yang dijadikan hujjah oleh para ulama untuk mewaspadai diri kita ini, mengantisipasi agar tidak terjangkit penyakit corona. Yang punya tanggung jawab di desa ini adalah pemerintah, dan pemerintah itu juga kepala desa. Makanya diminta masyarakat itu harus kerjasama yang baik. Artinya dipendalina pemerintah, dipendalina kepala desa. Jangan melihat doa, solauri atau apa uri. Jangan lihat jabatan yang diemban itu adalah amanah dan dia punya kekuasaan untuk memberikan perintah. Jadi harus didengar, harus dihargai karena dia punya pemerintah. Jadi mau sementara layak lumayan, anak sementara anda ODP, akhirnya nanti tapana positif, manggar itu tahu. Ala kemudian kita jual jelek di kabupaten, kita bergabung wali-wali komuni pada Ustaz Duriano. Ini kan kita jadi jelek lagi kabupaten. Nah begitu. Jadi saya mau minta kerjasama yang baik, siapapun di antara kita ini. Saya punya saudara ini Pak, waktunya dari Tanah Suci, di karantina Pak, sebanyak 14 hari. Dia lama-lama dia sapuna anaknya, dia dititip, dia pergi kemana-mana. Begitu Malaysia di masa lalu, dia di masa lalu 20 hari lagi karantina, tidak kemana-mana. Maka pendalinya ikuti aturan, jangan meresahkan orang, karena ia ada apa-apa dia. Kalau kita anda mendalina bisa antara kita sesama tadi di kampung siwaro tuh bahkan siala mau yang baru ya apa dengan lama-lama tetap kamu di positif cek malah di manual akhirnya masih simbol siwaro jadi masalah. Jadi kalau saya punya mau haruslah diikuti apa yang menjadi anjuran tersebut demi kebaikan kita semua. Saya akan Iya, tapi Pak, namun saran saya kalau bisa bahwa disampaikan ke masyarakat secara umum bahwa di masjid ini akan tetap dilaksanakan adzan oleh Bilal, namun akan ditambah adzan seperti yang tadi disampaikan salatu fi buyutikum. Jadi masyarakat yang mendengar ini tidak lagi berdatangan karena idatuan ditunasa oleh narimba polisi kan tidak enak juga. Ya. Jadi nanti itu disampaikan orang bahwa ketika suara adzan itu berbunyi pada hayya 'alas shalah itu sallu fi buyutikum, itu berarti Bapak Ibu tidak usah ke masjid. Begitu. Ya. Tapi kalau salat adzan itu tidak pakai sallu fi buyutikum berarti kodenya itu sallu fi buyutikum itu kodenya bahwa
cukup disuruh salat di rumahnya, tidak usah ke masjid. Karena memang situasinya dunia seperti ini, mau diapa ada yang sangat inna ilmu Allah SWT. Saya sendiri ini Bapak bulan Ramadan ini saya 10 hari pertama saya punya jadwal dari Tengah sampai ke Tubuh. Ya, kemudian 10 hari kedua saya punya kegiatan di Pulau Laut Selatan, Karasian, Karaputan, Kerajaan, Kaluaru, Kalukemuni, yang mutar-mutar di situ semua di Pulau Laut Selatan di sana. 10 hari terakhir saya di kampung halaman di mana saya dilahirkan di Pulau Wasendu, tapi dibatal semua. Batal semua. Kemungkinan yang tidak batal ini kalau Allah memberikan kekuatan umur panjang, saya pulang kampung. Ini kalau aman situasi karena ya masih ada saya punya untuk Pulau Indonesia Salita Presidio harus saya temui dulu untuk memohon restu dan dia minta maaf karena kita temui itu bisa dikai kita menemui itu. Jadi saya kira ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Malam kaum sehat walafiat. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.